Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Oktaviana Trisna Devi, biasa dipanggil Anita. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sekilas tentang rencana pembelajaran untuk salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Analisa Perancangan Kerja dan Ergonomi 2. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah dengan bobot 3 SKS dan diajarkan pada semester 4 sesuai dengan kurikulum terbaru. Capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu merumuskan solusi untuk rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan, dan keselamatan publik, kultural, sosial, dan lingkungan. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menguasai prinsip dan teknik perancangan sistem terintegrasi dengan pendekatan sistem. Dan yang ketiga, diharapkan lulusan mahasiswa teknik industri mampu merancang sistem terintegrasi sesuai standar teknis, keselamatan, dan kesehatan lingkungan yang berlaku dengan mempertimbangkan aspek kinerja dan keandalan, kemudahan penerapan dan keberlanjutan, serta memperhatikan faktor-faktor ekonomi, sosial, dan kultural. Jadi mata kuliah ini memang merupakan mata kuliah yang unik ya, jika saya katakan, karena mata kuliah ini menggabungkan beberapa sudut keilmuan ya, ada ekonomi, ada kesehatan, keselamatan, dan bahkan juga sosial, begitu. Nah, untuk capaian pembelajaran mata kuliah ada beberapa, diantaranya adalah diharapkan mahasiswa mampu mengembangkan metodologi pemecahan masalah secara ilmiah dari masalah yang dirumuskannya. Ini terutama metodologi pemecahannya berkaitan dengan ranah atau lingkup analisa perancangan kerja dan ergonomi. Kemudian mahasiswa diharapkan mampu menjalankan usulan metodologi pemecahan masalah serta merumuskan rencana implementasi solusi yang diperoleh. Kemudian mahasiswa diharapkan mampu menjalankan prosedur pengamatan kerja untuk keperluan pengukuran kerja dan mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep-konsep dasar perancangan sistem kerja dan ergonomi tentu saja. Dua yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu menghitung waktu baku suatu pekerjaan. Dan yang terakhir, mampu merancang stasiun kerja dan lingkungan kerja sesuai dengan kaidah-kaidah perancangan sistem kerja, ergonomi, dan standar K3. Itu adalah beberapa kemampuan yang diharapkan akan dimiliki oleh mahasiswa dan lulusan teknik industri setelah mengikuti mata kuliah ini. Dan selanjutnya saya sampaikan deskripsi singkat ya mata kuliah ini. Jadi ini adalah mata kuliah yang idealnya ya diambil setelah mengambil analisa perancangan kerja dan ergonomi 1. Meskipun dua mata kuliah ini memiliki objek kajian yang berbeda, tetapi mata kuliah ini akan sangat terasa jika sudah mengambil mata kuliah analisa perancangan kerja dan ergonomi 1. Apa yang dibahas pada mata kuliah ini? Jadi mata kuliah ini akan membahas tentang 3 permasalahan pokok ya. Jadi ada studi ergonomi yang dikaitkan dengan keterlibatan manusia dalam aktivitas kerjanya. Ya, aktivitas kerja yang dimaksud di sini terutama adalah interaksi antara manusia dengan mesin ya, atau kita menyebutnya dengan sistem manusia mesin. Kemudian kajian yang ketiga adalah membahas tentang tata cara atau metode kerja. Jadi mata kuliah ini memang akan banyak sekali membahas tentang tools. Tools analisis yang dilakukan dalam kajian ergonomi dalam rangka menganalisis aktivitas kerja operator ya atau aktivitas kerja manusia. Dan yang ketiga
akan membahas tentang proses pengukuran kerja dan teknik-teknik untuk mengaplikasikannya. Jadi nanti akan dilakukan juga bagaimana cara mengukur kinerja ya, atau bagaimana cara mengukur waktu kerja lebih tepatnya dari seorang operator, apakah lama, lambat, ataukah terlalu cepat, begitu. Dan bagaimana teknik-teknik untuk mengaplikasikan perhitungan tersebut di lapangan. Seperti itu. Jadi untuk mata kuliah ini memang lebih banyak membahas tentang analisa perancangan kerja. Jadi kita menganalisis sebuah sistem kerja. Berbeda dengan ekonomi satu yang kita menganalisis tubuh operator. Nah, apa selanjutnya referensi yang saya pakai pada mata kuliah saya kali ini? Jadi ada beberapa buku, ini beberapa adalah buku-buku yang sudah cukup lama, tetapi ini memang basic sekali dan harus dikuasai ya, buku-buku lama ini. Jadi ada Wingyo Subroto dari Sri Tomo ya, bukunya Sri Tomo ini fenomenal sekali juga di bidang ergonomi. Kemudian ada bukunya Tarwaka, kemudian dari bukunya Suta Laksana juga. Ini sampai saya pakai ya untuk basic, dan ada beberapa jurnal ya, jurnal yang saya pakai untuk menjelaskan analisis postur kerja. Di sini saya kutip satu ya, tetapi banyak jurnal lain yang bisa nanti mahasiswa kutip, dan ini hanya studi kasus ya untuk cara perhitungan pada objek tertentu. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi-materi apa saja yang akan kita bahas ya, yang akan diberikan pada mata kuliah ini. Yang pertama nanti ada materi tentang proses produksi dan produktivitas, begitu, dan dasar-dasar perancangan penelitian kerja dan kaitannya dengan upaya peningkatan produktivitas. Jadi temanya adalah produktivitas untuk pertemuan pertama. Metodologi pembelajarannya, jadi secara umum untuk mata kuliah analisa perancangan kerja dan ergonomi 2 nanti akan menggunakan pembelajaran secara daring atau dapat juga dengan pembelajaran tatap muka di kelas, dan juga bisa menggunakan hibrid begitu. Tetapi di sini saya sampaikan bahwa untuk pembelajaran daring saya menggunakan video pembelajaran yang diupload pada kanal YouTube dan ditampilkan juga di dalam e-learning program studi teknik industri atau gudang materi yang sama-sama sudah diketahui oleh mahasiswa. Di situ berisi kumpulan video-video untuk mata kuliah ini mulai dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-14. Nah, bagi yang tatap muka di kelas nanti juga akan bisa dilakukan dengan jumlah mahasiswa terbatas ya, hanya beberapa saja. Dan dapat juga difasilitasi dengan metode hybrid ya, sebagian nanti online via Zoom dan sebagian lagi berada di dalam kelas begitu. Dan setelah pertemuan nanti akan ada tes ya, setiap kali selesai pertemuan biasanya saya akan memberikan tes berupa pertanyaan pilihan ganda atau multiple choice untuk mengetahui seberapa besar pemahaman dari mahasiswa setelah mendengarkan atau setelah berdiskusi pada materi-materi pada pertemuan tersebut. Ya, jadi nanti ada kriteria atau indikator penilaiannya. Jadi kriteria atau indikatornya benar dalam memahami produktivitas, penerapan dalam peningkatan produktivitas, dan seterusnya dibuktikan dengan nilai tes atau kuis yang saya berikan. Ya, saya menyebutnya dengan evaluasi. Nilai evaluasi minimal adalah 40. Ya, jika nilai sudah lebih dari 40 berarti memang sudah nilainya baik begitu ya. Sudah lulus untuk pertemuan tersebut. Begitu. Dan ini berlaku untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Ada pertemuan yang mungkin tidak saya berikan kuis atau soal evaluasi, itu adalah pertemuan-pertemuan yang saya ganti dengan diskusi ataupun presentasi tugas. Nah, seperti pada pertemuan 2 dan 3, di sini materi peta-peta kerja
untuk analisis kerja keseluruhan nanti menggunakan tugas ya, ada collaborative learning pada pertemuan ketiga. Di sini nanti ada presentasi ya, tesnya berupa kelompok kerja gitu ya. Jadi nanti mahasiswa dapat melakukan presentasi dan saya melakukan penilaian dari hasil presentasi dan diskusi pada saat presentasi tersebut. Nah, baik, selanjutnya saya akan menunjukkan asesmen saya ya untuk penilaian. Jadi untuk penilaian nanti saya akan menggunakan 4 kriteria penilaian. Yang pertama itu adalah nilai harian dengan bobot 20%. Apa Bu nilai harian itu? Jadi nilai harian itu terdiri dari yang pertama adalah nilai evaluasi yang tadi saya sampaikan. Hampir di setiap pertemuan ada evaluasi dari materi berupa soal multiple choice. Dan kemudian nanti ada juga berupa nilai keaktifan ketika tatap muka gitu atau ketika presentasi tugas itu juga masuk ke dalam nilai harian atau ketika diskusi ya, karena tidak semua pertemuan saya ada soal evaluasi, sehingga akan saya gantikan juga dengan nilai diskusi ketika saya menjelaskan materi atau diskusi ketika presentasi seperti itu. Kemudian ada nilai UTS dan UAS yang masing-masing memiliki bobot yang sama 25%. Dan yang terakhir adalah nilai tugas. Nilai tugas merupakan nilai dengan bobot terbesar yaitu 30%, karena memang tugas pada mata kuliah ini walaupun hanya 2, ini nanti cukup panjang ya tugasnya. Jadi ada analisis kasus atau studi kasus ke lapangan di mana mahasiswa diharapkan bisa melakukan analisis real case di lapangan dan membuat laporannya begitu. Dan ini bersifat collaborative learning atau nanti tugasnya secara berkelompok seperti itu ya. Jadi ada tugas-tugas yang nanti mengharapkan diskusi kelompok, tetapi ada juga yang tugas-tugas yang bersifat mandiri, penilaian yang bersifat mandiri seperti yang tadi saya sampaikan, ada nilai evaluasi. Baik, sekiranya ini yang bisa saya sampaikan ya untuk rencana pembelajaran mata kuliah analisa perancangan kerja dan ergonomi 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk materi pertama, yaitu tentang produktivitas. Untuk kelas karyawan gitu ya yang sudah bekerja ya, entah itu bekerja di manufaktur maupun di jasa gitu ya, pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah produktivitas gitu. Nah, tapi kenapa kok materi ini menjadi materi pembuka gitu ya untuk mata kuliah ergonomi gitu. Sedangkan kita sama-sama tahu bahwa ergonomi itu khasnya itu adalah ENASE gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Oke, saya harap bisa kita review kembali dulu ya, apa sih ergonomi itu gitu ya. Kalau cara gampangnya ergonomi itu terdiri dari 5 kata kunci ya. ENASE, ENASE gitu. Coba ada yang bisa menyebutkan ENASE itu apa? Itu saya menjawab. Urbaning Tias, bisa open mic? Urbaning Tias, ya. Baik, Bu. Ya, masih ingat nggak ENASE? Itu singkatan dari apa? Maaf, Bu. Kurang tahu. Loh, Masih belum tahu, Bu. kok belum udah dapat ergonomi 1 kan? Sudah. Tapi lupa. Lupa. Oke. Bernovia, coba Bernovia bisa ini enggak ya? Bisa open mic enggak? Mungkin jawabannya efektif, nyaman, aman, sehat, dan efisiensi. Oke. Ya, betul, tepat sekali. Jadi terima kasih Bernovia yang sudah membantu menjawab ya. Jadi apa sih, ke arah mana sih gitu? Itu kata kuncinya ada 5.
enase. E yang pertama itu adalah efektif, N-nya adalah nyaman, A-nya adalah aman, S-nya itu adalah sehat, dan E yang terakhir itu adalah efisien. Nah, dari kelima kata kunci itu ternyata nggak ada P ya, nggak ada produktivitas gitu. Nah, sekarang kita malah bahas produktivitas di materi pertama, ergonomi 2 gitu. Wah, kenapa bisa sepenting itu ya produktivitas ya. Jadi, kalau kita bicara tentang teknik industri ya, itu pasti, ujung-ujungnya adalah produktivitas ya. Kalau kita bicara enase itu bisa kita katakan sebagai, apa ya namanya, kriteria performansi. Nah, produktivitas ini adalah tujuan ya, meningkatkan produktivitas. Maka kita harus paham dulu sebenarnya produktivitas yang dimaksud itu yang apa, yang bagaimana gitu. Nah, kita kembali tadi ya mengingat, kajian produktivitas itu tidak dibawa di kajian PTLF ya, perancangan tata letak fasilitas, tidak dibawa di kajian sistem potensi biaya ya, tapi ini coba kita bawa, kajian produktivitas itu di dalam, sudut pandang ergonomi. Maka kita harus paham dulu, kembali review dulu ergonomi itu apa gitu. Nah, konsep keseimbangan di dalam ergonomi. Jadi ergonomi itu melihat, keseimbangan antara apa sih, antara work capacity dan task demands gitu. Jadi, keseimbangan itu akan dapat dilihat performansinya itu dari mana, dari di situ sudah panah ke bawah ya, performansi itu dapat dilihat atau dapat diukur dari quality, jadi dari kualitas. Jadi kalau semakin banyak reject berarti keseimbangannya itu semakin buruk begitu. Semakin banyak, cacat berarti itu keseimbangan kerjanya semakin buruk. Fatigue atau kelelahan, semakin orang lelah biasanya fatigue itu nanti ngarah ke kecelakaan kerja juga. Kalau orang udah terlalu lelah bisa ngarah ke kecelakaan kerja, cedera, seperti itu. Nah, semakin banyak terjadi kecelakaan, atau cedera berarti keseimbangan antara work capacity dan task demand itu akan, semakin buruk begitu. Nah, dan seterusnya termasuk disease atau penyakit ya ketika pekerja mulai banyak yang sakit. Nah, maka data-data ini tuh bisa menjadi data awal ketika kalian mungkin ambil skripsi ya tentang ergonomi. Misalnya, oh terlalu banyak cacat dan cacat itu semakin meningkat. Itu bisa dikaji dari ergonomi. Tidak hanya dari kualitas ya, tapi juga dari ergonomi. Kemudian banyak terjadi kecelakaan kerja. Nah, itu bisa dikaji juga bagaimana solusinya dari ergonomi. Terlalu banyak pekerja yang absen karena sakit. Nah, itu termasuk data absensi sakit semakin meningkat itu juga bisa dikaji dari konsep ergonomi. Melihat kenapa sih sebab sakitnya? Apakah karena kelelahan atau karena kondisi tempat kerja yang buruk? Nah, itu bisa menjadi dasar latar belakang dilakukannya penelitian ergonomi. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bentar ya, saya coba ingin minta pendapat dulu ya, yang kalian ketahui tentang produktivitas itu apa? Yang Izin Bu menjawab Anita, siapa ya? Ahmad Aan. Oke, siap. mataan Bu ya. Silahkan. Produktivitas itu hasil yang didapatkan atau produksi berbanding dengan waktu yang sudah ditentukan. Oke, berarti output per waktu ya? Iya. Oke, output per waktunya. Siap. Terima kasih untuk Ahmad Aan yang sudah berpendapat ya. Jadi secara rumus itu tadi yang disebutkan Ahmad Aan itu sudah menjawab rumusnya sebenarnya ya. Tapi nanti kita akan lihat sebenarnya apakah selalu seperti itu sih rumus dari produktivitas. Oke. Nah, sebelum tadi ya kita mengenal rumusnya, yang salah satunya adalah yang dijawab oleh Aan tadi, kita lihat dulu pada poin kedua bahwa untuk memahami peningkatan produktivitas di sektor industri, kita terlebih dahulu harus paham dulu tentang proses produksi. Maka
ketika ditanya produktivitas sama proses produksi beda nggak? Ya, ya beda gitu dan harus tahu bedanya itu di mana. Kemudian kenapa untuk meningkatkan produktivitas kita harus paham tentang proses produksi gitu. Nah, kita bisa melihat langsung di sini dulu. Ya, jadi proses produksi ya, kita tahu yang namanya industri itu pasti ada input, kemudian diproses, kemudian menjadi output. Kan seperti itu ya, itu sudah proses skema umum lah dari sebuah industri ya. Baik itu industri manufaktur maupun industri jasa. Jadi ada inputnya, ada proses yang dikenai atau yang dilakukan, dan ada outputnya. Nah, kalau industri manufaktur itu kita sudah sama-sama paham, pasti inputannya seperti ini ya. Ada bahan bakunya, tenaga kerja, mesin dan fasilitas produksinya, ada informasi, ada energi, waktu, ya, dan mungkin lain-lain ya. Nah, kalau outputnya itu berupa produknya sendiri, kemudian ada limbahnya, dan ada informasi sebagai feedback ya, misalnya informasi dari pelanggan. Nah, kita soroti kegiatan produksinya. Jadi dalam sebuah proses produksi itu terbagi menjadi dua kegiatan utama. Jadi dia ada kegiatan produktif dan ada kegiatan non produktif ya. Nah, kegiatan non produktif ini yang menjadi fokus dari analisis ergonomi kedua. Jadi bagaimana kita bisa menemukan kegiatan-kegiatan non produktif yang terjadi selama proses produksi. Nah, itulah yang biasanya menyebabkan produktivitas itu tidak bisa tinggi ya, karena ada kegiatan non produktif. Kegiatan produktif itu berupa apa? Di sini sudah dijelaskan ya, ada transportasi fisik atau non fisik dan ada proses pemberian nilai tambah. Kalau non produktif apa Bu? Jadi ada idle atau delay, ada proses setup, loading unloading, material handling dan lain-lain. Yang terutama akan menjadi fokus dalam pembahasan peta-peta kerja nanti itu adalah idle atau delay itu tadi. Jadi bagaimana kita bisa menemukan kegiatan-kegiatan yang itu menyebabkan delay atau kita menemukan material atau barang setengah jadi itu yang dibiarkan begitu saja dan tidak diproses. Itu juga termasuk idle ya, idle menunggu. Ya, nah itu termasuk kegiatan non produktif yang akan menyebabkan produktivitasnya turun. Jadi kita lihat produktivitas itu akan dikatakan naik apabila jumlah produksi atau output ya yang dihasilkan itu meningkat dengan jumlah inputan atau masukan sumber dayanya itu sama. Atau di sini dikatakan jumlah keluarannya sama, outputnya itu sama, stagnan aja. Tapi dia bisa meminimumkan input, jadi inputnya lebih kecil. Nah, ini juga bisa dibilang produktivitas naik. Kenapa? Karena berarti biaya yang dibutuhkan untuk menciptakan satu produk itu menjadi lebih murah, kan begitu. Yang tadinya membuat 1000 pieces itu butuh waktu 2 jam, sekarang 1000 pieces mungkin hanya butuh waktu 1,5 jam. Kan berarti kan itu juga bagian dari peningkatan produktivitas gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu produksi atau outputnya meningkat diperoleh dengan penambahan sumber daya. Nah, ini adalah perhitungannya ya. Pemahaman sederhana, di mana kalau kita melihat produktivitas dari sisi rupiah, itu berarti logikanya adalah semakin kecil jumlah rupiah per unitnya, itu berarti produktivitasnya naik, gitu. Nah, kalau ini menggunakan waktu, ini rupiah per menit ya, ini rupiah per menit, per unit, rupiah per unit, maka logikanya semakin banyak unit per Rp1 itu produktivitas akan semakin tinggi. Jadi kita mau pakai yang mana ukurannya saja. Nah, ini untuk pengukuran produktivitas kerja manusia. Jadi kalau kita tadi kan biaya ya. Nah, kalau sekarang kita mengukur produktivitas manusia gitu. Gimana caranya? Nah, ini bisa dilakukan dengan hanya rumus sederhana saja. Jadi misalnya dalam satu lini produksi itu ada beberapa orang yang bekerja. Satu lini itu punya target 100 misalnya ya. Nah, maka untuk melihat produktivitas
kerja lini tersebut, maka kita bisa menghitungnya dengan dengan rumus total output yang dihasilkan per jumlah tenaga kerja dalam lini kerja tersebut. Nah, itu akan menunjukkan produktivitas lini kerja. Oke, di slide yang terakhir saya sampaikan tentang faktor apa yang bisa mempengaruhi produktivitas. Jadi ada 6, motivasi, kedisiplinan, etos kerja, keterampilan, pendidikan, faktor alat, cara, dan lingkungan kerja. Tuh. Oke, ini ya yang bisa saya sampaikan kurang lebih untuk pertemuan pertama tentang produktivitas. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari penjelasan yang saya sampaikan, silakan. Ada yang mau Bu, ditanyakan? izin tanya Bu Anita Boleh, silakan. terkait produktivitas output, kemudian waktu, ada kesalahan tadi ya. Kan kadang-kadang kita itu juga ada idle time pada saat kita berproduksi, Bu. Ya. Idle time itu apakah bagian dari kesalahan walaupun itu sudah direncanakan, ataukah memang sebenarnya walaupun ada idle, produktivitas itu tidak banyak berpengaruh ya? Oke. Ya, jadi produktivitas 100%, mungkinkah itu ya pertanyaannya? Iya. Jadi kalau misalnya kita masih menggunakan tenaga manusia, ya tenaga manusia atau kita menggunakan mesin yang itu membutuhkan repair, membutuhkan perbaikan, membutuhkan maintenance secara berkala dan cukup sering, itu memang tidak mungkin ya, tidak mungkin kita bisa mencapai produktivitas 100%. Kecuali dalam kondisi-kondisi seperti kita hampir semua proses itu menggunakan mesin pertama. Kemudian mesin itu ada repair, ada perbaikan, ada cek, tetapi tidak dalam frekuensi yang pendek gitu. Artinya lama. Misalnya berjalan terus mesinnya, tapi kita cek atau kita perbaiki itu setiap 2 bulan sekali misalnya. Itu hampir tidak mungkin ada mesin seperti itu. Maka produktivitas 100% untuk perusahaan manufaktur yang seperti itu, case-nya Aan itu sulit terjadi gitu. Nah, yang bisa kita lakukan memang mendekati produktivitas 100 gitu ya. Baik, Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Menambahkan, Bu? Boleh, Indriaswanto. Iya, Ya. Bu. Iya, kalau pengalaman kerja itu yang kayak Mas tadi, itu masuknya kalau di tempat kita itu namanya rutin stoppages. Jadi memang sudah rutin, misalnya awal shift, itu kita harus stop 10 menit gitu. Itu kita harus lakukan cleaning, karena kalau enggak kita cleaning itu akan berdampak pada performance mesin. Yang semula 100% bisa turun ke 80%, itu berdampak ke kualitasnya stoppages tadi gitu. Oke, ya terima kasih. Kalau dari case-nya Indriaswanto itu tadi malah sudah sudah tergolongkan ya di perusahaan bahwa aktivitas-aktivitas itu kalau bisa dihindari kayak gitu ya. Berarti sebenarnya di perusahaan Indriaswanto itu sudah ketemu tuh kalau kita disuruh nyari non produktif proses itu udah ketahuan. Nah, tinggal caranya kita untuk menghilangkan itu seperti itu. Baik, saya kira cukup ya untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga ada manfaatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.